Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa baru Universitas Negeri Yogyakarta, pertama kali saya menyampaikan selamat kepada saudara-saudara yang sudah bisa memenangkan perebutan kursi kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Merupakan suatu hal yang luar biasa bagi saudara bisa diterima di Universitas Negeri Yogyakarta dan akan dididik menjadi para intelektual muda yang akan membangun bangsa ini. Nah, dari kalian untuk diskusi yang materinya adalah teori growth mindset dan pengembangan karier di era abad 21, ada sekelompok mahasiswa yang mengajukan pertanyaan. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara. Dan ini pertanyaan saya terima dari panitia, disampaikan ke saya. Perkenalkan dulu, saya adalah Profesor Suyanto PhD, Ketua Majelis Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta, dan kebetulan adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Marilah kita simak pertanyaannya, dan yang semuanya belajar dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman saudara dan komentar-komentar saya terhadap pertanyaan itu. Yang pertama sekali, pertanyaan dari Claudio Gracias Putra Simanjuntak. Pertanyaannya adalah, apakah mindset seseorang dapat diubah? Apabila mindset seseorang dapat diubah, bagaimana cara mengubahnya? Apabila ada seseorang yang memiliki tipe fixed mindset untuk menjadi growth mindset. Nah, saudara-saudara, apakah mindset seseorang dapat diubah? Bagi orang yang memiliki growth mindset bisa diubah. Tapi bagi orang yang keyakinannya adalah sudah fixed mindset, maka sudah tidak dapat berubah. Nah, oleh karena itu, maka bagaimana caranya kita mengubah dari fixed mindset ke growth mindset? Nah, sebelum itu perlu kalian ketahui bahwa di semua otak orang, otak manusia, jadi tidak semuanya growth atau tidak semuanya itu fixed. Jadi mungkin ada FFF, GGGG, FF, GGG, kemudian FFF, GGG. F itu adalah fixed mindset. Jadi caranya mengubah tentu saja adalah bergaul dengan orang-orang yang growth mindset. Ketika kita mau mengubah orang yang fixed mindset. Nah, komponen yang utama yang harus diubah itu kan bagaimana kita, saudara, menghadapi, mensikapi cara berpikir, karena mindset itu adalah cara berpikir. Ketika orang berpikir, itu akan menentukan perilakunya. Sehingga cara saudara berpikir akan menentukan perilaku, proses, dan hasil yang saudara lakukan di dalam berkarya, di dalam mengerjakan sesuatu. Nah, caranya mengubah ke mindset itu kan kuncinya ada 5. Yang pertama adalah tantangan, kemudian rintangan atau hambatan, yang ketiga adalah upaya, effort, yang kedua adalah kritik atau criticism, dan yang kelima adalah success others, jadi keberhasilan orang lain. Nah, ketika saudara adalah berada dalam cara berpikir fixed mindset, saudara harus menganggap bahwa tantangan itu dapat dapat dilompati, dalam arti dapat diselesaikan. Jangan pernah lari dari tantangan. Tantangan itu harus dihadapi. Inilah cara mengubah dari sisi aspek kunci tantangan. Kemudian yang kedua, dari kendala. Jadi orang yang fixed mindset itu selalu saja menyerah terhadap kendala, mudah menyerah. Jadi tidak tahan banting. Nah, harus berubah. Seperti orang growth mindset. Ketika ada rintangan, itu malah dia membara untuk melakukannya, untuk mengerjakan sesuatu yang ada kendala itu. Lalu effortnya bagaimana? Kalau orang growth mindset, effort itu adalah sangat penting untuk dilakukan. Tapi orang fixed mindset memandang bahwa kalau kita berupaya melakukan sesuatu, merasa terhina,
karena kelihatan bodohnya bagi orang fixed mindset. Jadi dia malu-malu melakukan suatu upaya. Nah, oleh karena itu saudara tidak boleh malu-malu lagi kepada setiap upaya untuk melakukan sesuatu. Apakah itu sesuatu yang paling hebat ataukah sesuatu yang sangat sederhana. Misalkan saja cuci piring, itu kan sederhana. Tapi kalau fixed mindset, wah ini kan pekerjaan remeh ini, pekerjaan hina, nggak perlu dilakukan. Yang berikut adalah menghadapi kritik. Kalau kritik itu datang dari orang lain, kalau ada marah, kalau Anda telinganya merah, telinganya tipis, Anda adalah fixed mindset. Yang oleh karena itu harus berubah. Kritik itu harus dijadikan informasi yang datang secara gratis, sehingga dari kritik itu saudara bisa memperbaiki diri. Nah, misalkan saudara dikritik, oh pakaian Anda itu terlalu norak misalnya, nggak usah resisten lalu menjawab defensif, norak nggak apa-apa, saya akan beli pakai uang sendiri. Nah, ini tandanya kalian itu fixed mindset. Kalau dikritik, oh pakaianmu terlalu norak, itu nggak pantas mahasiswa seperti itu. Oh ya, nanti saya pikirkan, nanti saya sampai rumah saya merenungkan apa yang sepantasnya yang saya pakai. Nah, kemudian sukses orang lain itu kunci penting bagi mindset kita. Bagaimana saudara melihat sukses orang lain itu sangat menentukan apakah kalian fixed atau growth. Nah, supaya berpindah dari fixed ke growth, kalian harus belajar kepada orang sukses. Jadi sukses orang lain jangan dianggap itu adalah mencuri kesuksesan dari kalian. Sukses orang lain itu harus menjadi inspirasi. Mengapa dia bisa? Mengapa saya tidak? Nah, bukan berpikir, oh mereka sukses, wow, karena dia curang misalkan saja. Nah, inilah yang cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengubah dari fixed ke growth mindset. Baiklah, mudah-mudahan saudara bisa memahami apa yang saya jelaskan. Kalau belum, saudara bisa melihat di channel YouTube saya, masuk ke YouTube, kemudian ketik suyanto.id atau suyanto.id. Di situ barusan ada modul kedua, itu adalah cara-cara menggeser dari fixed mindset ke growth mindset. Karena orang secara sempurna tidak bisa di-growth-kan semua. Tidak bisa growth mindset secara total. Itu ada bagian yang masih tetap saja fixed mindset. Tetapi kita selalu berusaha supaya porsi yang growth mindset itu supaya jauh lebih besar. Misalkan dari 5 kunci itu, kunci orang cara berpikir itu, misalkan 1 yang fixed, kemudian 4 yang growth, itu that's okay, that's fine, itu adalah baik. Tetapi kalau dari 5 itu semuanya mencerminkan fix, nah itu baru bermasalah. Jadi sekali lagi lihatlah channel YouTube saya di suyanto.id. Di sana banyak, bukan banyak, baru 4, ada 4 video tentang fixed mindset, growth mindset. Dan kita akan membuat 12 modul mengenai bagaimana kita menyiapkan growth mindset coach, pelatih coach dalam bidang growth mindset. Baiklah, ini pertanyaan saudara Claudio sudah saya jawab. Mudah-mudahan saudara puas dengan jawab saya. Kalau belum, sekali lagi saudara bisa melihat di YouTube saya itu. Nah, berikut adalah apakah ada cara untuk mahasiswa introvert yang sulit berkenalan atau bersosialisasi dengan orang yang baru mereka kenal. Nah, ditanyakan oleh Aulia Alim Alvaris. Nah, gini Aulia ya, itu kan juga orang introvert atau extrovert itu juga dipengaruhi oleh mindsetnya. Bagaimana cara berpikir itu tadi. Kalau cara berpikir bahwa kalian adalah minder, kalian tidak berharga, maka akan menjadi introvert, menutup diri. Tidak bisa seperti itu. Oleh karenanya, kalian harus percaya diri, harus memiliki self-concept, self-confidence. Percaya diri, punya konsep diri, bisa menjadi dirinya sendiri dan berkomunikasi dengan orang lain, melihat orang lain keberhasilannya apa, dan itu saling mengenal. Toh orang lain juga sebetulnya
tidak memandang saudara itu introvert atau ekstrovert. Itu perasaan saja, jadi perasaannya itu jangan dibesar-besarkan sehingga saudara menjadi semakin terkekang oleh perasaan saudara sendiri. Oleh karenanya, saudara harus memiliki paradigma cara berpikir seperti orang-orang yang growth mindset, yaitu mempunyai cara berpikir yang disebut OBT, opportunities based thinking. Jadi semua itu ada kesempatan. Anggap teman saudara itu ketika saudara akan bergaul, oh ini ada kesempatan untuk berkomunikasi, ada kesempatan untuk saling bertukar pikiran, ada kesempatan untuk belajar bersama. Alangkah baiknya ketika saya mengungkapkan sesuatu kepada teman lain sehingga saya tidak menanggung beban sendiri. Nah, kalau itu terjadi, itu akan lama-lama saudara bisa bergaul dengan baik. Jadi gunakan kesempatan-kesempatan untuk dari sedikit demi sedikit, step by step untuk melangkah, untuk trust, percaya kepada orang lain bahwa dia adalah teman baik. Jangan sebelum melangkah kamu sudah berpikir, oh teman itu luar biasa, saya yakin dia memandang saya adalah remeh atau memandang rendah. Tidak begitu ya, tidak boleh begitu. Dan dalam agama kita juga nggak boleh merasa rendah diri, asal kita benar-benar meyakini bahwa Tuhan itu adalah Maha Pencipta dan Maha Melindungi untuk semua umatnya. Nah, itu jawab saya dari saudara Alia. Kemudian ada lagi ini, orang yang memiliki fixed mindset cenderung menggunakan otak kanan atau otak kiri. Dari Dwinta Octavia, saudara Dwinta. Jadi persoalan fixed mindset itu bukan persoalan otak kiri atau otak kanan, bukan begitu. Tapi persoalan mengenai apakah dia bersikap terbuka, bersikap untuk maju terhadap 5 kunci utama dari yang disebut dengan mindset itu. Dari misalkan saja tantangan. Nah, kalau tantangan ini orang bisa saja menggunakan otak kanan dan kiri, tidak dibedakan. Hanya saja respon otak kanan itu lebih kreatif, lebih mementingkan keindahan, lebih mementingkan proses-proses yang berkait dengan misalkan saja arts, dan bisa saja juga responnya adalah menggunakan otak kiri. Bisa saja otak kiri itu sangat hierarkis, sangat matematis, sehingga dia ibaratnya saudara berjalan dari sini ke Klaten, otak kiri itu jalan darat. Jadi melihatnya itu dari Jogja, Prambanan, kemudian Kalasan, atau sebaliknya Jogja, Kalasan, Prambanan, baru Klaten. Tapi kalau otak kanan itu seperti saudara naik pesawat terbang sehingga melihat panorama secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu ketika saudara fixed mindset, bisa juga bahwa saudara menggunakan otak kanan atau otak kiri. Tapi yang penting adalah bahwa ketika saudara menghadapi tantangan itu segera menyerah, itulah fixed mindset. Ketika saudara menghadapi kendala itu tak berdaya, itu fixed mindset. Gak peduli otak kanan atau otak kiri. Bisa saja saudara memiliki tantangan dalam bidang kreativitas, saudara gak menjalankan apa-apa, gak memiliki inovasi, itu kerja otak kanan. Tapi saudara segera menyerah. Tapi beda dengan orang yang tidak menyerah. Misalkan saudara diminta untuk membuat proposal penelitian. Kalau orang fixed mindset ini menghadapi tantangan mengadakan menulis proposal penelitian dengan syarat yang banyak, itu orang fixed mindset, waduh sudah luar biasa syaratnya sulit sekali. Ini saya nggak mungkin bisa ini, sudah nggak usah membuat. Nah, ini adalah baik otak kanan atau otak kiri sudah menyerah. Tapi bagi orang yang growth mindset menghadapi tantangan seperti itu, wah luar biasa ini penelitian. Dengan meneliti ini kita bisa mendapat ilmu. Dengan meneliti kita bisa mengembangkan ilmu, bisa mendapatkan teman untuk membuat networking.
Dan kalau syaratnya banyak ini, mungkin mahasiswa itu tidak banyak yang ikut. Maka saya harus ikut, sehingga peluangnya itu besar untuk menang. Nah, karena apa? Karena dia adalah OBT. Jadi adalah opportunity based thinking. Sedangkan yang fixed mindset itu adalah CBT, yang di situ adalah constraint based thinking. Segala sesuatu itu kalau sudah ada rintangan saja yang dipikirnya. Nah, kemudian effortnya, upayanya. Kalau upayanya itu baik otak kanan atau otak kiri, tidak pernah putus asa, selalu berbuat. Kalau gagal, dia tidak mengartikan bahwa itu gagal, tapi ini belajar pengalaman. Ketika gagal, ini merupakan pelajaran untuk lebih maju. Kemudian dikritik, maju terus, bahwa kritiknya digunakan untuk memperbaiki diri. Kemudian sukses orang lain itu menjadi inspirasi. Nah, itu baru saudara bisa mengatakan fixed mindset atau growth mindset, bukan karena pemanfaatan otak kiri atau otak kanan. Nah, itulah ya jawab saya untuk Dwinta. Kemudian ada pertanyaan keempat, yaitu kegiatan apa yang akan direncanakan oleh UNJ agar mahasiswanya memilih growth mindset. Ini dari Hasna Azizah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Universitas Negeri Yogyakarta itu memiliki kemahasiswaan yang luar biasa. Pernah menjadi juara berbagai lomba di dunia, bahkan banyak sekali membawa trofi-trofi yang merupakan pemenang juara internasional dalam bidang otomotif misalkan. Dalam bidang choir juga pernah ada. Jadi banyak sekali usaha-usaha universitas untuk mengubah mahasiswa kita dari fixed menjadi growth. Itu semua kan pada prinsipnya universitas menciptakan tantangan, menciptakan kesempatan, jadi menciptakan challenge, menciptakan obstacle, menciptakan kemudian menciptakan seperti effort yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian ada kritisisme. Tentu kritisismenya berasal dari tim-tim dosen yang jago-jago itu ketika harus melihat karya saudara, lalu diberi masukan, dikritik, itulah cara. Kemudian ditunjukkan mahasiswa yang sukses di bidang-bidang tertentu. Sehingga saran saya adalah saudara masuk ke dalam kegiatan kemahasiswaan, ke unit-unit kemahasiswaan. Ada yang apakah itu seni, ada puisi, baca puisi misalkan, ada dulu ada Kamasetra, misalnya ada olahraga, ada voli, basket, renang, ada klub yang ilmiah, misalkan diskusi bahasa Inggris, kemudian khusus untuk membuat karya ilmiah, penelitian, mendaki gunung dan sebagainya. Itu adalah upaya-upaya untuk melatih mahasiswa supaya kalau mereka fixed mindset-nya menjadi growth mindset. Ini Rizky Nurul Hidayat gitu ya jawab saya. Dan begitu saudara sudah selesai orientasi ini, saya yakin saudara akan bisa browsing di webnya UNJ, sehingga apa yang terjadi di universitas ini, apa saja prestasinya, luar biasa. UNJ itu berada di 10 besar universitas di Indonesia. Nah, saudara, andai kata tidak masa pandemi, saya yakin kegiatan-kegiatan ini sangat marak untuk dilakukan dengan tatap muka. Nah, saudara Rizky Nurul, itu jawab saya. Nah, pertanyaan yang terakhir ini dari Zonita Anggreni. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah ini, saya bacakan ya. Ini saya harus baca di komputer yang satunya sehingga saya noleh-noleh kiri kanan. Apa hubungan terkuat antara growth mindset seseorang berkaitan dengan pengembangan karir 2021? Oh, sangat penting sekali. Pengembangan karir 2021 itu adalah yang penting. Saudara harus memiliki apa yang disebut dengan 21st century skills. 21st century skill itu terdiri di apa saja? Yaitu kreativitas, inovasi, kemudian komunikasi, dan kolaborasi. Itu semua menuntut saudara memilih growth mindset. Karena ketika saudara itu adalah
harus berkreasi, kemudian saudara harus berinovasi. Itu kan merupakan tantangan dan peluang. Kalau saudara tidak menangkap itu, maka saudara berarti berada pada cara berpikir ala fixed mindset. Kalau saudara tidak punya 4 hal yang disebut dengan 4C itu tadi, creativity, critical thinking, kemudian communication dan collaboration, saudara tidak menjadi siapa-siapa di abad 21 nanti. Karena ke depan disrupsi sudah luar biasa. Teknologi berganti dengan cepat. Saudara lihat misalnya bank saja sekarang sudah nggak ada tellernya. Sudah semua memakai mobile banking. Toko-toko sudah mulai banyak yang bangkrut, seperti misalkan supermarket seperti Giant, Hero, kemudian mall-mall yang gede itu pada bangkrut akibat dari perkembangan teknologi. Jadi begitulah keadaannya. Dengan revolusi industri 4.0 di abad 21, maka disrupsi luar biasa akibat adanya internet, IoT, kemudian big data itu digunakan secara bersama sehingga menggusur hal-hal yang lama yang sudah tidak efisien lagi digunakan untuk hidup seseorang. Oleh karenanya saya kira hubungannya kalau saudara memiliki growth mindset itu jauh lebih menguntungkan ketika berhadapan dengan apa yang disebut dengan abad 21 itu. Jadi di era abad 21 yang memiliki tantangan peluang yang luar biasa. Sekarang banyak sekali pekerjaan hilang, tapi juga muncul pekerjaan baru yang tidak diprediksi. Dan itu merupakan tantangan. Saudara harus menggunakan. Bagaimana bisa menggunakan? Harus memiliki apa yang disebut dengan growth mindset. Nah, ini yang terakhir saya kira ya. Betul. Ini rangka abad 21. Kira-kira soft skill. Ini soft skill. Maaf. Ini tadi saya jawabnya melompat. Tadi kan apa hubungan terkuat antara growth mindset seseorang berkaitan dengan pengembangan karir abad 21. Nah, ini. Tapi yang tadi yang Rizky Nurul Hidayat, ini pertanyaannya kira-kira soft skill apa saja yang perlu dimiliki seorang mahasiswa khususnya dalam rangka mengembangkan karir abad 21. Mirip-mirip saja. Ya soft skillnya ya seperti yang tercantum di dalam 21st century skill tadi. Inti soft skill itu adalah bagaimana saudara bisa berkomunikasi. Saudara bisa berkomunikasi dengan individu saudara yang disebut dengan intra-communication dan inter-communication. Bisa berkomunikasi dengan orang lain, bisa menghargai orang lain, bisa empati, kemudian bisa caring. Nah ini soft skill semua itu. Soft skill itu sangat menentukan dan sangat menentukan dalam karir. Dan itu semua akan sangat terbantu ketika kalian memiliki growth mindset. Ketika saudara harus berkomunikasi, harus memiliki soft skill, keterampilan berkomunikasi dengan orang lain, kemudian memiliki komitmen, itu kalau enggak growth mindset sudah cepat putus asa. Nah itulah saya kira saudara-saudara, terima kasih saudara telah berdiskusi melalui teori pengembangan soft skill di Universitas Negeri Yogyakarta ini dan growth mindset, dan ini tema yang benarnya adalah teori growth mindset dan pengembangan karir di era abad 21 ini. Mudah-mudahan saudara menjadi mahasiswa yang selalu cenderung memiliki growth mindset dan berhasil memiliki karir akademik yang baik dan setelah itu memiliki pekerjaan yang baik. Mudah-mudahan saudara juga bisa menjadi orang-orang yang akan menentukan di tahun 2045 ini era saudara, Indonesia generasi emas yang itu memerlukan kreativitas, inovasi yang itu sebagai bekal atau sebagai bonus terhadap dimilikinya growth mindset. Terima kasih atas perhatian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.